Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait teks sejarah dan novel sejarah. Jadi, simak video ini baik-baik hingga selesai ya. Nah, pada kesempatan ini pula saya akan membagi ke dalam 3 bentuk video untuk kalian pahami dan kalian jadikan sebagai bahan belajar. Video yang pertama berkaitan dengan identifikasi teks sejarah dan novel sejarah serta struktur teks sejarah. Kemudian video yang kedua berkaitan dengan membandingkan teks sejarah dan novel sejarah serta menemukan unsur-unsur kebahasaan. Video yang ketiga berkaitan dengan makna kias, nilai-nilai apa saja yang ada di dalam novel sejarah, kemudian hubungan novel sejarah dengan teks eksplanasi, dan yang terakhir membuat kerangka. Nah, pada video yang pertama berkaitan dengan identifikasi teks sejarah dan novel sejarah. Jadi, apa saja yang ada di dalam teks sejarah dan juga novel sejarah itu? Mari simak video berikut. Yang pertama, terkait dengan pengertian teks sejarah. Jadi, secara garis besar, teks sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Artinya, cerita yang dibuat memang betul-betul apa adanya, sesuai data dan fakta di lapangan, baik berupa tokoh maupun latar sejarahnya. Kemudian, setelah tadi teks sejarah, kita lanjutkan ke bagian novel sejarah. Nah, pada novel sejarah di sini merupakan sebuah tulisan imajinasi atau prosa fiksi yang bertokoh dan atau berlatar peristiwa sejarah yang ditulis menggunakan gaya bahasa novel, yang berarti dibahas secara panjang, lebar, dan mendetail. Nah, tentu kalian pasti sudah dapat menebaknya ya, dapat menebak kedua bentuk teks, baik teks sejarah maupun teks novel sejarah. Nah, kira-kira apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah jika teks sejarah itu berisi fakta, sedangkan novel sejarah berisi imajinasi. Kemudian, teks sejarah berisi realita atau ceritanya apa adanya, sedangkan novel sejarah memiliki koheren dengan sejarah. Koheren dalam hal ini adalah memiliki kaitannya dengan sejarah. Selanjutnya, teks sejarah terikat fakta, sedangkan novel sejarah berisi sesuai apa yang dipikiran atau konsep pengarang. Nah, tentu kalian sudah ada gambaran dalam membedakan keduanya ya. Baik, saya lanjutkan terkait struktur teks sejarah dan novel sejarah. Nah, di sini yang pertama ada orientasi atau pengenalan, kemudian awal peristiwa, selanjutnya menuju konflik, puncak konflik atau klimaks, penyelesaian, dan yang terakhir di sini adalah koda. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat bentuk penjabarannya. Yang pertama, pada orientasi atau pengenalan. Nah, orientasi ini pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Di dalamnya ada bentuk pengenalan tokohnya, kemudian bentuk adegannya, dan juga hubungan antar tokoh. Nah, pada bagian ini merupakan awal cerita ya. Jadi awal mula cerita dengan pengarang itu memperkenalkan bentuk-bentuk cerita yang akan dikembangkan
pada bagian selanjutnya. Nah, pada bagian ini pula seperti yang sudah saya sebutkan tadi, setting ceritanya ya, baik waktu tempatnya di mana, kemudian kaitannya dengan peristiwa juga. Nah, tadi juga ada pengenalan tokohnya. Tokohnya dikenalkan oleh pengarang. Kemudian adegan apa saja yang ada di cerita, dan juga hubungan antar tokoh ya. Selanjutnya ada awal peristiwa. Nah, pada awal peristiwa ini munculnya kejadian atau peristiwa yang menimbulkan permasalahan, pertentangan, yang biasanya dipertontonkan oleh adegan tokoh pada cerita ya. Kemudian ada menuju konflik ya. Setelah tadi awal peristiwa, sekarang bagian menuju konflik. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan yang terjadi atas situasi ya pada sisi tokoh. Jadi ada munculnya konflik, bisa dikatakan sebagai munculnya konflik di sini. Konflik itu bisa berupa konflik yang berupa kegembiraan atau kesenangan, bisa berupa kehebohan, atau bisa berupa konflik yang lain, begitu kira-kira. Kemudian selanjutnya ada puncak konflik. Pada bagian ini bisa disebut sebagai klimaks atau puncak permasalahan. Nah, pada bagian ini cerita yang paling besar dan mendebarkan. Mendebarkan dalam hal ini adalah bagian-bagian atau nasib tokoh itu ditentukan di bagian ini. Nah, misal apakah tokoh dapat menyelesaikan masalahnya atau justru gagal. Kemudian penyelesaian atau evaluasi, bisa juga resolusi. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap seperti nasib-nasib yang dialami tokoh setelah peristiwa puncak. Nah, biasanya diwujudkan dalam bentuk kondisi dari tokoh utama ya. Kemudian ada koda. Pada bagian ini atau bagian koda merupakan bentuk komentar atau isi keseluruhan cerita, atau bisa kita sebut sebagai penutup ya. Jadi bentuk penutup yang disampaikan oleh pengarang berupa komentar yang disampaikan pengarang tadi dengan mewakilkan pada tokoh ya. Hanya saja pada setiap novel itu tidak memiliki koda. Jadi tidak semuanya memiliki koda. Biasanya koda dan penyelesaian itu dijadikan satu. Namun ada juga penyelesaian dan koda dibedakan. Itu ya kira-kira terkait dengan identifikasi dan juga bagian struktur. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa.